Halo gan, balik lagi di channel Algatek dengan saya Aldi Rohman. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah rakitan PC lagi ya. Dan PC kali ini itu lumayan low budget karena itu dicampur sama beberapa komponen second, tapi kebanyakan saya pakai baru. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah PC udah DDR4 dengan budget 4 jutaan ya kan, dan menggunakan VGA eksternal tentunya. Di sini saya menggunakan komponen campur ya, beberapa second, hanya 2 komponen second, sisanya baru semua. Dan tentunya udah siap untuk memainkan game-game di 2020 ini kan. Jadi PC-nya seperti yang ada di sebelah kanan saya ini. PC ini digunakan untuk editing video, kemudian untuk game juga bisa. Sebenarnya PC ini dirakit yang pertama untuk kebutuhan editing ya. Jadi gamingnya itu hanya kebutuhan untuk bersenang-senang aja. Jadi di sela-sela waktu kalau pengen game ya main game gitu. Tapi kebutuhan utamanya untuk editing. Dan yang punya itu budgetnya terbatas, jadi harus dikombinasikan dengan second kalau mau menggunakan DDR4. Meskipun begitu, PC ini masih tetap bisa digunakan untuk bermain game, apalagi untuk game-game di 2020 ini. Tentunya masih nyaman menurut saya ya. Oke, langsung aja daripada berbelit-belit untuk komponennya. Untuk komponen pertama yaitu prosesornya. Di sini saya pilih dari AMD Ryzen 1200 ya. Ini saya mendapatkannya second, harganya itu sekarang udah cukup murah, di kisaran 850 ribuan ya kan. Ini Ryzen 3 1200 udah DDR4 ya. Ini adalah generasi Ryzen awal, udah punya 4 core dan 4 thread ya. Jadi menurut saya udah cukup lah buat ngedit video, buat render gitu ya. Daripada i5 3570 saya lebih merekomendasikan Ryzen 3 ini. Selanjutnya untuk motherboardnya saya menggunakan dari MSI ya, tetap dengan chipset A320, itu MSI A320M Apro Max. Ini harganya 790.000. Dan menurut saya udah cukup sih bagi Ryzen 1200 ya. Apalagi di sini motherboardnya dengan BIOS terbaru sehingga bisa dipakai sampai generasi ketiga. Jadi Ryzen 3200, 3400 masih muat lah sama motherboard ini, oke. Untuk memori RAM-nya saya di sini menggunakan 8GB kit dari Apacer Panther ya. Ini 8GB kit DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz. Kemudian ini harganya cukup murah di kisaran 600 sampai 700 ribu gitu ya. Untuk graphic card-nya sendiri atau VGA di sini saya menggunakan GTX 750 Ti 2GB dari MSI ya. Ini udah GDDR5 128 bit tanpa pin power. Jadi super irit ya kalau pakai VGA ini karena tanpa pin power tambahan. Dan kenapa saya menggunakan ini? Karena yang pertama itu karena budget, kemudian yang kedua performa GTX 750 Ti ini menurut saya masih sangat mumpuni ya. Jadi kalau disamakan dengan GTX 950 itu masih apa ya, beda-beda tipis lah performanya, dan harganya juga cukup murah kan. Jadi masih bagus lah untuk low budget ya. Dan untuk media penyimpanannya, yang pertama saya menggunakan SSD yang jelas ya. Di sini sebagai sistem saya menggunakan SSD 120GB dari Adapta, dan ini harganya itu di kisaran 300 sampai 400 ribuan. Sedangkan untuk storage-nya di sini saya menggunakan harddisk Seagate 500GB. Itu udah cukup menurut saya buat nyimpen game, nyimpen video, dan lain-lain ya. Nah, untuk mensuplai seluruh komponen yang tadi saya sebutkan, di sini cukup dengan menggunakan PSU dari Enlight 400 watt ya, 80 plus bronze. Itu saya rasa udah sangat cukup untuk mensuplai semua, karena dari TDP-nya Ryzen pun, AMD Ryzen 3 pun udah irit. Lalu ditambah dengan GPU-nya ya, GTX 750 Ti yang tanpa power itu juga irit. Jadi udah cukup menggunakan 400 watt aja. Dan ini harganya sekitar 400 ribuan kan. Yang terakhir untuk casingnya ya.
Kalian di sini itu bebas untuk menggunakan casing, memilih yang murah atau memilih yang mahal. Di sini saya menggunakan Mavic dari Cube Gaming dan dapat 2 fan RGB gratis statik tapi ya. Jadi ini warnanya nggak bisa berubah-berubah ya, tetap begini warnanya. Untuk fiturnya itu cukup lengkap, udah dilengkapi dengan tempered glass ya. Kemudian ada PSU covernya, dan untuk jalur kabel manajemennya sedikit rumit ya, cuman masih bisa ditoleransi. Untuk harganya casing ini di kisaran 400 ribuan juga kan. Kemudian di sini ada fan RGB ya, itu terserah kalian mau ditambah lagi atau enggak. Tapi di sini yang punya ini ingin ditambah fan RGB, jadi itu 3 fan ini satu pak, satu set ya, tambahan bonus 1 remote untuk kontrolernya. Harganya di kisaran 300 ribuan. Untuk modenya sendiri itu ada banyak ya, kalian bisa atur. Nah seperti ini contohnya, ini RGB. Kemudian dari speednya itu bisa kalian atur juga, mau dilambatkan atau mau dicepatkan seperti ini ya. Untuk modenya waduh banyak sekali, udah modenya banyak tuh, modenya jadi banyak sekali ya. Modenya mau warna apa juga bebas, di sini banyak pilihannya karena ada remote-nya ini kan. Jadi dari keseluruhan komponen yang saya sebutkan tadi, ini dia totalnya. Jadi PC rakitan 4 juta kali ini menurut saya udah cukup worth it, karena udah menggunakan DDR4 upgradable ya. Yang jelas kedepannya lebih panjang. Dan untuk performanya, daripada kalian penasaran, ini dia performanya.
Nah, jadi seperti itu performa dari Ryzen 3 1200 ditambah dengan GTX 750 Ti ya. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya itu udah cukup lah buat melibas game di tahun sekarang ini, tahun 2020, meskipun ada beberapa yang menggunakan resolusi 1600 ya, masih belum 1080p. Meskipun beberapa game ada yang menggunakan resolusi 900p ya, belum 1080p atau Full HD. Jadi performanya menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Kemudian kalau jika kalian ada saran rakit kedepannya seperti apa, kalian bisa cantumkan juga ya di komen di bawah. Jadi seperti itu rakitan 4 jutaan kali ini menggunakan Ryzen 3 DDR4. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di like dan di share di sosmed kalian, dan jangan lupa untuk support terus channel Algatech. Cukup mudah caranya, cukup di subscribe aja kan. Dan bagi agan-agan yang ingin merakit PC atau tanya-tanya tentang PC, langsung aja tanya di Instagram saya, tapi jangan lupa untuk di follow dulu, yaitu di aldi.rohman. Cari aja, kalian bisa tanya atau konsultasi atau komen-komen di foto-foto saya atau apapun itu. Terima kasih udah menonton dan nantikan video-video berikutnya. Saya Aldi Rohman, sampai bertemu di video berikutnya, gan.